Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukende HKBP nomor 716 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 18 September 2020 dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, molo adong paradongan di tanoon, ia diida hurangan donganna. Gabe dihisu ate-atena maradopok kalaki. Tung songod diama mian holong niroha ni debata di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang raja berjalan kaki melihat-lihat keadaan ibu kotanya. Di jalan di depan istananya, kakinya terluka karena menginjak bagian batu yang tajam. Lantas dia berpikir bahwa jalan di depan istana itu sangat buruk. Aku harus memperbaikinya. Begitu pikirnya. Maka sang raja segera merumuskan proyek untuk memperbaiki jalan-jalan di depan istananya. Ia ingin agar jalan-jalan itu dilapisi dengan kulit sapi terbaik, agar siapapun yang berjalan melewati jalan itu tidak terluka. Persiapan mengumpulkan sapi-sapi di seluruh negeri mulai dilakukan, dan memotong sapi-sapi tersebut demi mengambil kulitnya. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, seorang tua datang memberanikan diri menghadap raja tersebut dan berkata, "Wahai tuanku Paduka yang mulia,
mengapa tuanku memotong begitu banyak sapi untuk mengambil kulitnya demi melapisi jalan-jalan di depan istana tuanku. Padahal yang tuanku Paduka perlukan hanya 2 potong kulit sapi untuk sepatu yang berfungsi melapisi telapak kaki tuanku Paduka. Demikian usulan dari si bapak tua tersebut kepada Paduka Baginda. Saudara-saudara, sejak kecil, sejak bersekolah minggu, kita didorong untuk menunjukkan kasih kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada tanaman, kepada ternak, tentu terutama kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kasih itu? Kita menganggap kasih adalah suatu emosi, suatu perasaan lembut, suatu tindakan yang positif. Maka ketika Alkitab memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama, kita mungkin bingung arti kasih tersebut. Sebagaimana kita boleh membacanya pada Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Perasaan memang bukan sesuatu yang dapat diperintah. Seorang ibu dapat memerintah anaknya untuk memakan sayuran kangkung, tetapi seorang ibu tidak dapat memaksakan anaknya tersebut untuk menyukainya, untuk memberikan reaksi yang positif ketika berhadapan dengan sayuran yang berwarna hijau itu. Jadi, kasih pasti lebih dari sekedar emosi. Kasih sebagai suatu tindakan yang kita pilih. Kasihilah. Mengasihi berarti memilih untuk sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 5. Kita dapat mengasihi orang lain walaupun kita mungkin tidak menyukai mereka. Karena mengasihi berkenaan dengan hal membuat pilihan. Ya, kita dapat merespons dengan penuh ketaatan untuk melakukan hal yang diarahkan oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Namun, Dia tahu bahwa kita tidak dapat melakukan itu sendiri. Oleh karena itu, Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hidup penuh ketaatan. Dengan pertolongannya, kita dapat belajar mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Siapa tahu, kita bahkan mulai menyukai mereka. Yesus pun berkata, "Dengan ini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, jika kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 35. Kasih yang dimaksudkan Yohanes jelas merupakan kasih ilahi, kasih agape, kasih berkorban, kasih yang tidak menuntut balas dari orang yang dikasihi.
Ini bukan demonstrasi kasih sayang yang tidak bersahabat dan hangat. Kasih yang dimaksud Yohanes adalah mengasihi orang lain sebagaimana Yesus mengasihi kita. Jenis kasih ini tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan manusia. Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus untuk memberdayakan kita menunjukkan kasih kita meniru kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, butuhkanlah kasih Tuhan Yesus. Butuhkanlah penyertaan Roh Kudus-Nya. Jangan pernah menutup pintu hatimu untuk tidak memberi kasihmu terhadap saudaramu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu, tidak pernah menutup pintu hati kami terhadap saudara-saudara kami untuk memberi kasih kepada mereka. Jaga dan kuatkanlah kami melakukan kasih Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengarang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.